Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata yang pertama aku punya The High Priestess. Oke, muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The High Priestess ini kartunya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kesabaran kamu selama ini. Ya mungkin sebuah bentuk kesabaran ini meliputi dengan beberapa masalah ujian yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Tingkat spiritualitas kamu juga cukup bagus, artinya hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Oke, nah jadi mengenai tentang sebuah masalah, ya mungkin cukup relatif ya, tergantung sih dari apa yang saat ini sedang terjadi ya teman-teman, karena memang ini energi umum untuk semua orang, ya untuk semua teman-teman Scorpio mungkin memiliki masalah masing-masing ya, dan cukup relatif gitu ya, mungkin ada yang sedang dan bahkan sampai berat sekalipun. Sebenarnya mengenai tentang sebuah permasalahan yang terjadi teman-teman, ketika kamu yakin dengan semua rencana-rencana Tuhan yang baik untuk kamu pada ending, maka sebenarnya aku yakin kamu akan memperoleh sebuah ketenangan batin teman-teman ya. Maksud dari Tuhan memberikan kamu sebuah ujian dan cobaan yang mungkin cukup berat. Tentu ini menjadi salah satu hal ya kan. Tuhan ingin melihat kamu lebih bersabar. Ya, dan ketika ingin dititipkan sesuatu hal yang besar pula teman-teman, agar kamu bisa menghargai terhadap apa yang akan Tuhan titipkan kepada kamu. Contoh ketika kamu diberikan materi yang sangat berlimpah ruah, kamu diberikan kekayaan, ya kan? Kamu agar bisa lebih menghargai apa yang akan kamu dapatkan. Ya, dan tidak menyombongkan terhadap segala hal yang mungkin akan Tuhan titipkan kepada kamu. Mungkin contoh nih, ketika kamu mudah untuk mencapai segala sesuatunya, maka mungkin ada sebuah indikasi, ya kan? Kamu nggak bisa menghargai jerih payah kamu sendiri. Oke, itu dia. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Cups ya, 8 jongkok. Muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau melihat tentang bagaimana energinya ya dapat aku akui sebenarnya, ya kan? Selama ini kamu tuh banyak kecewanya. Kamu selama ini banyak gagalnya. Selama ini kamu banyak merasakan ya banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu sih sebenarnya. Akan tetapi aku yakin teman-teman, yang namanya kehidupan itu pasti akan berputar. Apalagi ketika tingkat spiritualitas kamu ini bagus, hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan. Dan ketika belum pun ya teman-teman, aku harap itu juga harus kamu lakukan. Kenapa gue katakan demikian teman-teman? Karena disitulah nantinya ya kan, bakal ada sebuah kebangkitan kembali, ya kan? Tuhan akan memberikan hal yang paling terbaik untuk kamu. Ketika apa? Raja Pedang. Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan bisa menunjukkan, buktikan kepada orang-orang yang mungkin selama ini, mohon maaf, memandang kehidupan kamu sebelah mata, selalu merendahkan kamu, menghina kehidupan kamu, mungkin juga ada yang seperti itu.
ya kan? Mengolok-olok terhadap sengsaraan kehidupan kamu, kesulitan kamu, ya. Tetapi nantinya akan berbanding terbalik ketika kehidupan kamu tuh senang, bahagia di sini. Teman-teman, orang-orang yang kemarin mungkin memandang kehidupan kamu rendah sebelah mata, ya mereka bakal yang eh, menderita melihat kamu bahagia. Kenapa? Aku punya The Star soalnya. Sebagai energi penutup The Star ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana kehidupan kamu akan, wow, luar biasa banget nih. Bakal banyak hal-hal yang akan termanifestasikan dan terwujud. Dari masalah rezeki aja sih terlihat di sini ya. Eh, Menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan mengalir tanpa batas, teman-teman. Ya, semua elemen positif ada bersama kamu. Dan inilah yang nanti akan mendatangkan adanya sebuah keberuntungan dari segala penjuru arah. Gak menutup kemungkinan ya kamu bakal sukses besar di sini, teman-teman. Ya, sukses besar di dalam mungkin karir, pekerjaan, ya usaha, bisnis, kemudian di dalam hal percintaan, ya kesehatan, semuanya akan jauh lebih baik, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat teman-teman kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Ya, semoga kondisi keuangan kamu juga bagus, berlimpah ya, teman-teman, itu harapannya. Oke, dan pada kata yang pertama aku punya The Magician. The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Jadi untuk masalah keuangan dan rezeki, ini energi yang sangat istimewa banget loh. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kartu pertama ini menggambarkan ini sebuah perumpamaan tuh kamu akan apa ya, berhasil. Oke, aku melihat sih kamu sedang memegang ya, akan memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka. Nah, ini keberhasilan kamu membuka pintu kerezekian kamu. Iya, teman-teman. Ya, sebenarnya memang itu tadi ya, kesuksesan itu tergantung dari diri masing-masing. Ya kan? Dan setiap orang masing-masing juga memiliki kapasitas kerezekiannya tergantung dari upaya dan tindakannya. Semakin besar upaya yang dilakukan, maka semakin besar penghasilan yang akan didapatkan. Oke. Semakin besar pengorbanannya, maka semakin besar yang akan dia dapatkan. Mungkin ya, tetapi ya bisa saja itu di luar dari prediksi teman-teman. Terkadang ya tergantung dari rencana-rencana Tuhan sih. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu untuk terus berupaya berusaha untuk mendapatkan hal yang paling terbaik. Nah, disinilah teman-teman ya. Ini energi kamu lagi positif-positifnya loh. Jadi dari sini pula nanti akan yang akan mendatangkan adanya rezeki yang pastinya bakal berlimpah ruah. Nah, aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Ya, pencapaian terbesar kamu. Jadi wajar saja sih sebenarnya ini nanti akan berujung ya berdampak terhadap kondisi ekonomi ataupun keuangan kamu yang bakal berlimpah ruah. Dan bahkan yang nggak menutup kemungkinan, nah ternyata aku punya Knight of Cups. Nggak menutup sebuah kemungkinan, kamu berpotensi akan menjadi orang yang sangat kaya raya di bulan Juli nanti. Karena memang aku melihat lebih cenderung keberuntungan ini akan kamu dapatkan, kamu rasakan di bulan Juli tahun 2025 nanti, teman-teman. Ya, ada sebuah kemajuan, peningkatan, ya hampir segala aspek sih bagus semua. Ya, amin ya, teman-teman. Semoga energi ini benar-benar bisa termanifestasikan ya, dan semoga kamu menjadi orang-orang yang terpilih ya kan, untuk keuangan yang lebih baik. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Aku punya The Fool, aku punya The Chariot, dan aku punya The Lovers. Bagus banget ya. Mengenai tentang kehidupan asmara rumah tangga, ya kan, sebuah keselarasan cukup terlihat di sini. Oke, sebuah tantangan baru, kehidupan baru, mungkin juga banyak di sini teman-teman Scorpio yang baru saja apa ya menjalani sebuah kehidupan rumah tangga baru, mungkin seperti itu ya teman-teman.
Ataupun mungkin tantangan-tantangan baru itu berubah apa, bisnis baru ya kan, baru membuka bisnis baru, pekerjaan baru. Ya, sejauh ini cukup harmonis ya teman-teman selagi memang kamu sama-sama berkomitmen bekerja sama ya aku rasa akan begitu banyak hal-hal baik ya termasuk dari rezeki juga nantinya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran dalam pekan ini teman-teman? Oke, aku punya line of swords ya, ada 9 pedang, kemudian aku punya The Hierophant dan aku punya The Hanged Man. Melihat tentang bagaimana sih hubungan asmara ataupun berpacaran dari teman-teman Scorpio ya. Mohon maaf, sebenarnya sih aku melihat dari energi ini teman-teman, energinya nggak terlalu baik, iya kan? Energinya masih sangat negatif. Kesedihan, penyesalan, ya seolah-olah memang hubungan kamu di sini apa ya teman-teman ya. Iya kamu nggak menemukan kebahagiaan sama sekali, semakin ke depan itu hubungan kamu semakin rumit loh. Ini sangat sulit untuk dipertahankan sepertinya teman-teman. Ya untuk apa dipertahankan juga? Ya ketika kamu hanya disakitin doang, ya memang masih sulit untuk keluar dari dia, tetapi lebih baik daripada nanti mungkin kamu sudah berumah tangga dengan dia, ya ujung-ujungnya akan lebih sakit. Ya karena masih berpacaran ini sudah menunjukkan tentang bagaimana sebuah sikapnya, tindakannya, ucapannya, semuanya teman-teman yang hanya akan menyakiti kamu, gitu, ya. Dan bahkan di sini aku melihat ada seseorang yang sudah benar-benar menanti kamu, ya, menanti kamu berharap mungkin apa ya teman-teman, ya berharap setelah mungkin kamu putus dengan dia, ya dia mungkin bakal datang kepada kamu gitu loh. Ya selama ini dia sudah cukup memberikan sebuah bentuk perhatian ya untuk kamu kok teman-teman. Ya. Jadi semoga mendapatkan yang lebih baik ya ketika memang hubungan kamu toksik, tapi ketika hubungan kamu baik-baik saja ya dipertahanin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Pentacles, The Devil, dan Temperance. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang jomblo dan single, oke. Aku menemukan ada beberapa kendala nih kenapa kamu selama ini selalu gagal. Ya, di dalam mungkin mendekati seseorang, teman-teman. Ada sebuah energi yang ya aku katakan sih energi yang sangat negatif banget lah ya. Yang mungkin menutup jalan keresakian kamu dan jodoh kamu. Iya selama ini bisa jadi. Tetapi nggak usah khawatir. Temperance ini katanya menggambarkan bahwasanya semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Sepertinya ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu lah teman-teman. Ya. Kemudian dari rezeki yang nanti akan lancar kembali, stabil kembali. Kemudian nggak menutup sebuah kemungkinan. Ya, energi kamu lagi positifnya nanti akan positif teman-teman ya ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan ataupun doa-doa kamu terkabulkan. Jadi ada sebuah indikasi potensi kamu juga akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya, semoga secepat mungkin. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Nine of Pentacles, ada Ace of Cups, dan aku punya Two of Swords ya teman-teman. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya, sebenarnya sih energi ini cukup positif teman-teman. Ya, cukup cukup positif. Dan kemudian penting bagi kamu untuk menjaga sebuah komitmen. Ya, artinya ketika kamu lagi terfokus dengan satu energi, ya udah deh gitu ya. Fokus dulu dengan satu energi. Jangan ditambah dengan energi yang lain, teman-teman, yang ditakutkan itu nanti yang bakal semakin membuat kamu bimbang dan ragu ya terhadap energi yang awalnya kamu mencoba memang sih ingin mencari yang terbaik, tetapi prosesnya nggak seperti itu. Ya, kamu dekat dulu dengan dia, ketika kamu merasa cocok, ya kamu jalani, tetapi ketika kamu merasa nggak cocok, ya kamu jangan jalani dan cari yang lain. Nah itu ya.
teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar nih ya kan. Aku punya tanggal 1, 14, tanggal 10, 17, tanggal 13, 22. Oke, tanggal 11, tanggal 5, 24, 15, 19, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.